atau jempol? Ya, bisa ya. Bisa mendengar suara saya ya? Mama Atar? Oke. Baik, mohon izin memulai kegiatan Mama Papa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dipertemukan dalam kondisi yang sehat walafiat. Semoga Mama, Papa, dan Ananda juga sama kondisinya dalam keadaan sehat walafiat juga. Amin. Salawat dan salam marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Papa, Mama yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur. Hari ini kami dari sekolah, tim pimpinan dan juga tim dari kelas 3 bisa bertemu dengan jenengan semuanya, walaupun dalam kondisi online atau daring, tapi semoga tidak mengurangi ukhuwah kita nggih, bisa bersama-sama untuk berbagi, dan kami ingin menyampaikan beberapa informasi berkenaan dengan kegiatan pembelajaran dalam masa daring nanti. Baik, Mama Papa, sebelum nanti acara kita mulai, mari bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga kegiatan pagi hari ini sampai nanti diberi kemudahan dan kelancaran. Allah hadinya wa ala niyatin kulli sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Papa Mama yang dirahmati Allah, untuk agenda hari ini akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian paparan tentang pelaksanaan kegiatan KBM daring, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan dialog atau tanya jawab seputar apa yang disampaikan hari ini. Nanti di sesi akhir sebelum penutupan akan ada perkenalan tim kelas 3 yang akan membersamai Ananda selama 1 tahun ke depan, baik itu via offline maupun online nantinya. Okay? Baik, untuk mempersingkat waktu, setelah ini mari kita dengarkan sambutan dari Ustadz Iksan Gunadi selaku Kepala Sekolah SD Anak Saleh. Kepada Ustadz Iksan Gunadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ashabi muntajibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah, kita bisa berjumpa meski dalam jarak jauh melalui layar, jadi bertatap layar kira-kira begitu, bukan bertatap muka. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan kita hari ini, yang mana berisi sejumlah agenda yang perlu disosialisasikan oleh sekolah kepada seluruh orang tua wali murid, khususnya di kelas 3. Saya ucapkan selamat kepada orang tua wali murid, Mama Papa, yang putra-putrinya sudah menapaki jenjang kelas 3 setelah setahun lalu menempuh di kelas 2. Nah, sebelum nanti dijelaskan lebih lanjut secara teknis proses pembelajaran kita ke depan, karena ini ada kekhususan di era pandemi, maka menjadi perlu kiranya sekolah menyosialisasikan informasi tentang proses pembelajaran ke depan. Namun sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa Ananda kelas 3 yang hari ini mulai menapaki jenjang kelas 3, tentu ini
ujung terakhir atau di masa akhir golden age anak-anak kita. Itu artinya apa? Itu artinya ini adalah tahun terakhir bagi anak-anak kita. Secara kognitif pembelajarannya masih belum bisa dipaksakan sebagaimana nanti tahun berikutnya. Karena sesuai dengan usia perkembangan, anak-anak kelas 3 adalah anak-anak di ujung golden age, usia emas yang dimana mereka mengeksplorasi seluruh aktivitasnya dalam wujud bermain. Nah, sebagaimana anak-anak juga pada umumnya, maka masa golden age ini menjadi penting dan sekaligus rawan ketika orang tua salah menyikapi apa yang menjadi perilaku mereka. Golden age menurut ilmu psikologi ini adalah usia emas anak di mana seluruh aktivitasnya baik kognitif, psikomotor itu berkembang secara perlahan dan lamban, terutama di kognitif. Sehingga wajar ketika mereka usia TK, kelas 1 dan kelas 2, bahkan kelas 3 ini, ya, sampai kelas 3, mereka belum mengerti apa yang dimaksud dengan norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang termasuk juga mungkin larangan dan perintah yang mama papa sering melakukan dan itu berulang-ulang sehingga membuat mama papa jadi lelah. Kenapa? Karena memang anak-anak kita masih sepenuhnya masih belum memungkinkan untuk menerima pemahaman secara kognitif. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami, terutama di proses pembelajaran ke depan, ya, terutama di kelas bawah, kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Menjadi tidak sederhana tugas kami ketika anak-anak golden age ini berada jauh dari tidak bersama guru atau tidak bersama di sekolah belajar bersama. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kami dan sekaligus juga permohonan kepada orang tua agar anak-anak kita ini bisa didampingi lebih rekat, lebih erat, lebih dekat, ya, karena guru tidak mungkin dalam masa pandemi ini bisa sedekat dengan sebagaimana orang tua. Karena itu permohonan kami agar ada kerjasama dengan pihak keluarga, pihak orang tua, terutama untuk mendukung proses pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Jadi itu yang pertama, bahwa proses pembelajaran kita nanti itu akan banyak daring karena sesuai dengan ketentuan pemerintah kita tidak mungkin memasukkan siswa dalam kondisi seperti saat ini. Meskipun ada harapan juga kalau memang sewaktu-waktu pemerintah memberikan izin dan memperbolehkan sekolah masuk kembali sebagaimana biasa, tentu kami tidak akan serta-merta langsung memasukkan sepenuhnya begitu. Jadi kita akan atur lagi kalau memang nanti ada ketentuan perubahan atas kondisi hari ini. Tapi yang sudah kita desain hari ini sampai dengan kira-kira akhir tahun, maka proses pembelajarannya adalah sepenuhnya daring. Dan proses daring yang saat ini dan ke depan sepenuhnya berbeda dengan proses waktu di awal pandemi, di Maret, April, dan Mei. Ya. Ketika itu memang sekolah, ya kami tidak siap secara infrastruktur dan juga guru-guru tidak siap juga untuk mengajarkan dalam proses yang langsung dari proses luring, proses offline menjadi proses online. Seluruh berkas-berkas dan juga pendukungnya juga tidak siap. Nah, namun untuk era yang ke depan pada tahun pelajaran 2020-2021, alhamdulillah kita sudah relatif siap
Meskipun nanti proses ini masih harus kita evaluasi kembali. Ya, jadi mohon juga orang tua bisa jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan kepada kami, karena evaluasi ini penting untuk terjadi perubahan dan penyempurnaan atas proses yang kita akan lakukan ke depan ini. Karena proses daring itu sangat banyak dan dampaknya juga signifikan. Jadi proses daring ini ibaratnya kalau kita punya konten 1 liter gitu, melalui proses daring ini daya serap anak-anak itu masuk 200-250 mili saja itu sudah sangat bagus. Gitu. Kalau bisa menguasai 1/4-nya saja itu sudah relatif bagus. Nah, berbeda dengan proses luring, mungkin dari 1 liter konten itu anak-anak bisa menyerap 3/4. Nah, karena itu tanpa dukungan orang tua, tanpa perhatian orang tua yang lebih intens, maka proses daring ini yang dilakukan oleh sekolah dan para guru ini menjadi agak sulit, ya, agak berat karena memang itu tadi distraknya terlalu banyak, hambatannya terlalu banyak, mulai dari media itu bisa di kedua pihak, di kami dan juga di masing-masing siswa. Infrastruktur juga demikian, terjadi di dua pihak, di sekolah maupun di rumah. Ketika infrastruktur sekolah memadai tapi di rumah tidak, maka proses tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, kami berupaya melengkapi, menyempurnakan seluruh infrastruktur kebutuhan untuk daring ini. Mulai dari yang untuk streaming seperti hari ini misalnya, kemudian guru-guru juga kita dorong untuk membuat konten-konten pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan interaktif. Dan yang paling penting adalah modul yang harus dikerjakan oleh siswa, sehingga tidak perlu lagi orang tua harus terbebani memfotokopi dan sebagainya, bahkan mengirimkan filenya ke sekolah. Jadi proses pembelajaran ke depan ini kita ingin agar lebih memudahkan seluruh siswa dan orang tua, sehingga tidak akan terlalu merepotkan. Begitu. Nah, kenapa? Pertimbangan yang paling penting adalah Ananda ini masih kelas 3. Dan memang untuk kelas bawah, SD, agak susah proses daring ini dilakukan. Tapi kita berupaya, mudah-mudahan ini menjadi proses pembiasaan yang akan terus-menerus dilakukan. Terutama bukan sekedar menggunakan perangkatnya, tapi bagaimana sikap anak-anak terhadap penggunaan perangkat itu yang paling penting. Karena disitulah kita akan bisa menilai karakter anak-anak. Misalnya, bagaimana anak-anak tepat waktu atau presisi terhadap waktu yang dia sudah jadwalkan atau sudah dijadwalkan sekolah untuk bisa hadir di proses daring. Ini menjadi penting. Ini pembentukan sikap disiplin. Kemudian belum lagi ketika mereka mengikuti proses daring. Nah, sikap tubuh mereka harus bisa mendukung bagaimana proses pembelajarannya sesungguhnya. Nanti akan disampaikan tentang bagaimana syarat-syarat yang harus standar yang harus disiapkan oleh siswa dan juga oleh guru. Jadi guru juga punya standar-standar yang harus dipenuhi. Nah, yang juga harus diantisipasi adalah misalnya sikap tubuh mereka. Jangan sampai nanti proses daring ini berlangsung dengan baik, tapi karena tidak ada standarisasi, maka yang terjadi adalah proses pembentukan biologis yang tidak berkembang dengan baik. Ini juga membahayakan. Karena proses duduk berlama-lama di depan layar, ini juga memberikan akibat dampak yang tidak baik pada usia anak-anak yang sedang dalam perkembangan seperti anak-anak kita hari ini. Sehingga mohon juga orang tua bisa secara bijak untuk bisa mengingatkan anaknya ketika mengikuti daring harus dalam posisi duduk tegak, tidak boleh berbahan, tidak boleh duduk miring sana miring sini, misalnya. Itu membuat mereka lebih berkonsentrasi dalam waktu pendek. Dan tentu saja kami juga sudah menstandarkan untuk
penggunaan gadget supaya tidak terlalu dekat misalnya, atau tidak perlu lama-lama menggunakan proses melihat layar. Nah, beruntung sekali kalau orang tua menyediakan laptop, itu akan lebih memudahkan bagi siswa-siswi untuk belajar lebih baik, karena melihat layar yang lebih lebar itu akan jauh lebih positif. Ya syukur alhamdulillah sekarang kan sudah teknologinya sudah cukup baik. Jadi HP pun bisa dikoneksikan kepada layar televisi. Jadi TV bisa yang biasanya untuk mendistrak ketika anak-anak sedang belajar sambil melihat televisi, itu bisa dihentikan sementara, dan bisa HP mama papa bisa dikonekkan kepada televisi, begitu. Sehingga agar pandangan anak-anak jauh lebih besar. Nah, karena itu salah satu kekhawatiran kami, jangan-jangan nanti setelah proses daring ini banyak anak-anak kita pakai kacamata, karena proses disiplin dalam menggunakan gadget ataupun menggunakan laptop ini tidak terkendali. Nah, saya kira itu. Ya, jadi bagaimana proses pendisiplinan anak-anak melalui daring ini menjadi penting bagi kita semua, agar semuanya berjalan dengan baik, anak-anak mendapatkan haknya untuk belajar dan tetap punya kebebasan untuk bermain, karena tidak baik juga selama proses belajar ini mereka berada di depan, duduk di depan meja, berada dengan gadget dan laptop yang membuat mereka matanya juga akan cepat lelah. Ini yang harus kita juga antisipasi, jangan sampai ini terjadi, karena kita ingin anak-anak punya pengetahuan yang baik dari proses belajar ini, tapi kemudian aspek fisik kesehatan mereka pun terganggu. Itu saya kira yang ingin saya ingatkan kita semua. Dan dalam kondisi yang seperti sekarang ini juga, ini malam sudah mulai pancaroba, sudah ada angin dari selatan dan berembus terus-menerus, udaranya juga semakin dingin, kerap hujan, maka vitamin pada anak-anak ini menjadi penting agar supaya mereka tetap sehat, tetap terhindar dari segala penyakit, dan tetap selalu menjaga kebersihan. Kami kira itu. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada mama papa, anak putra putrinya sudah menjejaki di jenjang kelas 3. Mudah-mudahan proses pembelajaran ke depan, atas dukungan dan doa mama papa sekalian, sekolah kita ini akan terus berkembang dan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz tadi. Baik, Mama, Papa yang dirahmati Allah, setelah ini kami langsung ingin mempresentasikan tentang teknis pembelajaran daring selama semester 1. Saya akan mohon izin untuk share screen, ya. Pak, saya belum dikasih izin. Oke. Baik, bisa lihat layar monitor saya, Mama? Oke, bisa lihat, ya? Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kami sampaikan tentang pemaparan program selama KBM Daring tahun ajaran 2020-2021. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kami ingin mensosialisasikan terlebih dahulu tentang kalender pendidikan selama anak-anak belajar daring nanti. Jadi mulai tanggal 13 Juni ini sampai nanti akan berakhir di tanggal 4 Desember, anak-anak full akan pembelajaran daring. Nah, dalam kurun waktu tersebut ada sekitar 21 minggu efektif, yang itu kita bagi menjadi 3 tema besar. Tema yang pertama yaitu tema yang pertama yaitu ourselves, itu akan dilaksanakan selama 6 pertemuan, dan nanti dimulai tanggal 13 Juli itu sampai dengan tanggal Agustus, sampai dengan tanggal 28 Agustus. Nah, di pertemuan ke-7 atau tema yang pertama di minggu ke-7 itu anak-anak akan mengikuti PHAT tema 1 atau PHAT tema ourselves. Jadi di tema pertama Ananda akan 6 minggu belajar daring, kemudian nanti minggu ke-7-nya akan bertemu kembali untuk pelaksanaan penilaian harian.
Nah, begitu pula di yang kedua, di tema yang kedua juga sama, punya waktu selama 6 minggu, kemudian ditambah 1 minggu untuk pengambilan nilai atau pelaksanaan PHAT tema yang kedua, yaitu Social Environment, tanggal 12 sampai 16 Oktober itu. Dan yang di sesi yang ketiga atau KBM Daring sesi 3, sama juga itu punya waktu 6 minggu pembelajaran, ditambah dengan 1 minggu untuk penilaian harian akhir tema ketiga atau tema nature. Nah, kemudian baru ada 2 minggu sisa, yakni untuk penilaian akhir semester dan penerimaan raport. Jadi secara garis besar untuk Kaldiknya ini anak-anak tetap mengikuti pembelajaran secara online sampai dengan bulan Desember atau sampai akhir menjelang semester 1 berakhir. Nah, untuk minggu pertama di tanggal 13 sampai 17 Juli nanti anak-anak belum memulai pembelajaran daring secara penuh, baru pelaksanaan kegiatan ta'aruf. Nah, di kegiatan ta'aruf ini nanti akan di-share jadwalnya oleh teman-teman tentang kegiatannya apa saja, yang itu nanti akan disampaikan melalui platform yang kita gunakan untuk kegiatan online. Nah, jadi untuk kalender pendidikan tadi itu yang menjadi acuan Mama, Papa, bahwa pada masa daring ini nanti anak-anakku akan bertemu atau akan sekolah melalui kelas virtual. Nah, fokus kegiatannya ada di kami sendiri, kami sudah menyiapkan mulai dari pra sampai nanti proses pelaksanaan daring sampai dievaluasinya. Nah, sekedar informasi untuk di awal yang fokus dari target kami yang pertama adalah penyiapan sarana dan prasarana, di mana untuk kelas di masa KBM daring ini nanti kalau misalkan offline maka kelas 1 dan kelas 2 itu ada di lantai 1, kelas 2 dan kelas 3, kelas 3 dan kelas 4 itu di lantai 2, dan lantai 3-nya diisi oleh kelas 5 dan kelas 6. Jadi nanti kalau anak-anak masuk berarti ada di lantai 2. Seperti itu. Nah, untuk konsep sendiri, karena ini masih online, maka kami membangun studio di masing-masing level untuk kami jadikan tempat kami untuk berkegiatan bersama anak-anak. Kegiatan pembelajaran secara virtual atau secara daring bersama anak-anak itu kami bangun studio di masing-masing level. Kami juga sudah menyiapkan beberapa perangkat yang itu juga mendukung di proses pembelajaran Ananda. Contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita akan belajar bersama dengan Ananda seperti ini di kegiatan daring, baik itu secara online maupun nantinya ke depannya misalkan nanti harus offline, maka sekolah juga sudah prepare di semua aspeknya. Nah, ini salah satu contoh misalkan ketika kegiatan daring atau pembelajaran daring bersama anak-anak. Videonya agak putus-putus, mohon maaf Mama. Nah, seperti ini nanti yang akan kami lakukan, ya sama seperti kita ini, sesuai jadwal mereka masing-masing di kelas. Nah, kemudian ada juga bagaimana dengan mata pelajaran yang itu membutuhkan membutuhkan tempat atau lokasi yang mungkin agak luas. Di studio itu juga difasilitasi atau kita juga setting menjadi misalkan satu contoh ini ada pembelajaran olahraga, pembelajaran SBDP yang misalkan menari atau menyanyi. Nah, kami juga akan mengajak anak tetap berkegiatan seperti biasanya. Jadi selayaknya di kelas offline hanya kita virtual. Kami ada di sekolah, anak-anak ada di rumah masing-masing, seperti itu. Tapi secara kegiatan insya Allah akan tetap seperti biasa, anak-anak juga mendapat hak belajar seperti biasa yang itu sudah terjadwal. Nah, untuk selanjutnya yang menjadi sangat penting di sini adalah di target KBM daring itu sendiri. Sesuai beberapa masukan dari orang tua tentang proses pelaksanaan daring sebelumnya yang masih di masa uji coba, maka kami mencoba melakukan evaluasi besar-besaran, utamanya di sisi pembelajaran untuk anak-anak. Maka muncullah ada 6 proyek yang nanti akan disiapkan oleh Ustadz Ustazah yang itu juga akan dinikmati oleh anak-anak. Nah, yang pertama adalah nanti di sistem pembelajaran ini kita menggunakan fasilitas live streaming pembelajaran.
di mana ini nanti kita akan saling bertatap muka, saling sharing bersama anak-anak, dan anak-anak bisa menyaksikan secara langsung kegiatan pembelajaran atau gurunya sedang mengajar seperti layaknya kegiatan offline. Jadi seperti tadi ya di studio tadi, nanti guru mengajar, anak-anak di rumah melihat modul pembelajarannya, kemudian kita ada feedback, ada saling dialog, dan saling berinteraksi dalam kegiatan live streaming. Nah, live streaming ini tidak selalu setiap hari, Mama. Maksudnya tidak selalu dari satu hari itu penuh, tapi nanti kita atur sesuai jadwal mapel yang hari itu mendapatkan jatah live streaming mapel apa. Tapi semua mapel nanti tetap mempunyai kewajiban untuk live streaming. Itu yang pertama. Nah, live streaming ini nanti juga akan dibahas di 2 sesi atau di 2 pertemuan. Selain itu, live streaming ini nanti juga akan kami rekam dan kami siarkan langsung juga via YouTube SD Anak Saleh atau channel YouTube SD Anak Saleh. Ini untuk memfasilitasi orang tua yang mungkin pada saat daring atau pada saat online terkendala masalah, mati lampu, atau misalkan kuota tidak habis atau bagaimana. Nah, itu kami sudah merilai langsung via YouTube, jadi bisa disaksikan via YouTube. Dan ini juga menjadi solusi buat orang tua yang bekerja, yang misalkan pagi tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring yang live streaming, maka bisa disaksikan ulang via channel YouTube SD Anak Saleh. Jadi, misalkan orang tua bekerja, baru bisa sore bergabung, nah itu bisa melihat live pembelajarannya. Jadi anak-anak benar-benar tidak sampai ketinggalan bahwa hari ini guru siapa yang mengajar tentang apa. Nah, itu nanti mereka bisa saksikan secara langsung. Nah, proyek yang kedua yang kami berikan untuk anak-anak nanti yaitu tentang proyek video pembelajaran. Bedanya adalah kalau yang tadi live secara streaming, anak-anak menyaksikan, berinteraksi langsung. Kalau ini nanti kami share materi berupa video pembelajaran, yang itu juga akan dibahas di platform kelas virtual kita. Nah, kelas virtual kita menggunakan apa? Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Jadi video ini kami share, nanti kita bahas bersama anak-anak, kita jadikan ini sebagai materi pembelajaran utama. Nanti ada interaksi atau imbal balik anak-anak melalui modul yang kita berikan kepada mereka. Jadi tetap online, tapi juga tidak meninggalkan yang offline-nya. Jadi anak-anak tetap melakukan literasi, ada kegiatan mengerjakan, ada kegiatan menulis, ada kegiatan membacanya, ada kegiatan membuat prakarya, itu tetap ada. Jadi tidak full online, terus cuma nggak ngapa-ngapain, tidak. Jadi tetap ada interaksi antara guru dan juga anak-anak. Kemudian proyek yang ketiga, kami juga siapkan selain video materi, kami juga menyiapkan resume materi dari Google Doc, dari Google Slide, dan dari PPT yang itu juga bisa dipelajari anak-anak, dan nanti kita bahas juga di kelas online itu. Jadi ini untuk meminimalisir juga yang kemarin juga masuk di beberapa keluhan orang tua bahwa tiba-tiba dikasih tugas, nggak dijelaskan. Nah, dengan begini, insya Allah anak-anak bukan hanya mendapatkan pembelajaran di awal, tapi mereka ya layaknya seperti mereka ketika offline. Guru-guru kami akan bersharing bersama anak-anak mulai pagi sampai nanti jadwal yang ditentukan itu di kegiatan virtual kelas. Jadi ini juga proyek yang akan diterima anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah penilaian harian akhir tema PHAT, yang itu nanti juga menjadi nilai tengah semester. Nah, ini dilaksanakan pada saat KBM daring dari tema 1 sampai tema 3, yang itu ada di minggu ke-7. Jadi misalkan di tema 1 minggu ke-7, tema kedua di minggu ke-7, dan tema ketiga di minggu ke-7. Platformnya kita menggunakan online, ada Google Form, yang nanti itu sudah terkoneksi juga di kelas virtual kita, yang anak-anak tinggal klik saja, maka mereka nanti langsung masuk ke pelaksanaan penilaian tersebut. Kemudian yang keempat, anak-anak juga nanti tetap ada pelaksanaan penilaian akhir semester, karena ini memang haknya anak-anak. Seperti yang disampaikan Ustadz Adi tadi, kita tidak tahu sampai kapan Malang ini nanti zonanya hijau. Kalaupun zona hijau, tetap sekolah masih akan menggunakan sistem shifting, tidak langsung masuk gitu, tetap akan menggunakan sistem shift untuk kita lakukan uji coba.
Nah, untuk mengantisipasi itu, maka sekolah sudah mendesain pembelajaran daring ini sampai Desember, sampai akhir sudah. Jadi, kalaupun nanti masuk, maka ini hanya akan ada penyesuaian saja. Walaupun masuk kan nanti juga tidak lama, paling sekitar 4-5 jam saja untuk yang kelas tinggi. Jadi, tetap kami sudah terancang atau desain ini sampai akhir Desember pembelajaran daring. Jika memang nanti harus offline atau luring, maka ini tinggal penyesuaian saja. Secara teknis hampir sama seperti yang uji coba waktu kita sebelum Lebaran itu untuk ujiannya menggunakan e-learning. Jadi insya Allah anak sudah akan terbiasa. Hanya mungkin nanti di awal-awal memang kita butuh bantuan orang tua untuk settingnya saja. Dan yang terakhir, sama dengan ketika offline, anak-anak tetap akan mendapatkan haknya berupa penilaian, baik itu melalui worksheet, penilaian harian akhir tema, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian sikap, sampai nanti kami create di rapor. Jadi anak-anak nanti semuanya tetap mengikuti prosedural yang ada di offline, hanya ini di online kan dengan berbagai macam pertimbangan. Artinya apa? Ketika online memang tidak bisa disamakan dengan ketika offline, utamanya di sisi subjektivitas, objektivitas itu sudah menjadi ranah kami untuk menentukan berapa persen sih penilaiannya. Nah itu sudah ada. Insya Allah teman-teman sudah terbiasa dengan itu. Jadi orang tua tidak perlu khawatir bahwa nanti secara hak mereka tetap mendapatkan semuanya. Nah, untuk yang selanjutnya, seperti yang jadi fokus kegiatan kami adalah yang ingin kami sampaikan tentang standarisasi guru, peserta didik, pelaksanaan pembelajaran, dan proses penilaian itu sendiri. Nah, seperti yang disampaikan Ustadz Adi tadi, bahwa ketika guru-guru kami sudah dibuatkan standar pada pelaksanaan KBM daring, maka untuk siswa pun itu juga ada standarisasinya. Jadi misalkan ketika kami di guru, kami sudah menyiapkan perangkat, media, fasilitas, dan beberapa kebijakan yang tidak boleh dilakukan ketika pelaksanaan daring. Nah, di anak-anak harapan kami juga sama, harus diikuti juga oleh Ananda dan juga orang tua. Nah, untuk standarisasi di sisi peserta didik, kita ada 5 indikator yang itu wajib diikuti anak-anak atau dilakukan anak-anak pada masa KBM daring. Nah, yang pertama adalah tentang performance. Nah, ketika pembelajaran daring, anak-anak diwajibkan untuk menggunakan seragam dan rapi. Rapi di sini artinya kalau atasnya pakai seragam, bawahnya juga harus pakai seragam, bukan pakai sarung, pakai celana pendek, atau pakai apa ya. Pokoknya nggak lengkap ya. Jadi maksudnya rapi ini adalah atasnya seragam, bawahnya juga seragam. Nah, itu pada saat pembelajaran daring. Dan ini wajib memang harus dilakukan oleh Ananda. Yang kedua, mereka juga sudah wajib sudah mandi dan sudah sarapan ketika masuk di kelas daring atau virtual kelas tersebut dan ikut berinteraksi dalam kelas tersebut. Nah, bagaimana jika Ananda tidak bisa bergabung di kegiatan ini? Nah, harapannya memang mereka bisa mengulang atau mengikut pada saat mereka bisa mereview ulang pada saat di siaran ulangnya via YouTube itu tadi. Cuma memang harapan kami yang untuk ketika kegiatan online ini yang utama dari jam 8 sampai nanti jam 12 ini anak-anak bisa join, jadi mereka bisa benar-benar merasakan suasana atau lingkungan belajar seperti layaknya ketika offline. Seperti itu. Nah, yang kedua yang wajib disiapkan oleh Ananda adalah buku tulis, catatan, kemudian alat tulis, dan juga ruang atau meja belajar khusus buat mereka belajar daring. Ruang di sini yang dimaksud adalah Ananda harus berada di satu area khusus untuk belajar. Jadi tidak boleh mereka ada di kolam renang, kolam pancing, atau playground, atau daringnya sambil berenang. Nah, ini tidak boleh. Jadi mereka harus berada di ruangan khusus yang itu untuk belajar mereka dari sekitar jam 8 sampai jam 12 itu tadi. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang mungkin ikut orang tuanya bekerja, nggak mungkin ditinggal di rumah, harus dibawa ke kantor? Silakan, kami tidak ada masalah, asalkan orang tua juga sudah menyiapkan satu
lokal khusus atau satu area khusus untuk mereka bisa belajar dan itu tidak ada noising atau gangguan yang mungkin mengganggu mereka pada proses pembelajaran daring. Jadi boleh-boleh saja, yang tidak dibolehkan itu tadi, ya misalkan tidur-tiduran di kamar tidur, kemudian layar-layar di sofa, bagaimana, nggih. Nah itu mungkin yang tidak boleh, nggih. Nanti supaya nanti anak-anak benar-benar mereka seperti suasana berada di kelas bersama teman-temannya, mereka sharing bersama temannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya anak-anak juga wajib menyediakan modul atau materi pembelajaran, yaitu buku paket itu dan juga beberapa resume materi yang nanti akan dikirim oleh guru mereka masing-masing di levelnya. Jadi supaya ada feedback pembelajaran ketika guru menjelaskan dari sekolah, anak-anak bisa melihat di modul yang mereka miliki itu sama gitu Mama. Jadi ada imbal balik seperti yang disampaikan Ustadz tadi. Dengan adanya modul ini, maka nanti untuk meminimalisir orang tua harus keluar-keluar untuk fotokopi dan segala macamnya karena semuanya sudah ada di modul. Nah, untuk modul buku paket ini sendiri nanti ada 10 mapel, yang 5 nanti akan disediakan oleh sekolah. Nah, 5 sisanya nanti kami minta bantuan orang tua untuk pengadaan sendiri, ditambah dengan 2 LKS atau LKPD untuk lembar kerja siswa. Nah, itu nanti akan kami umumkan secara resmi tentang kapan mulai pengambilan buku sekaligus pembelian bukunya. Nah, supaya tidak merepotkan juga saat pengambilan, toko juga kami juga sudah bekerja sama dengan toko sekolah. Di sana juga kami sudah siapkan Mama, Papa buku-buku yang pendukung yang ada 5 mapel tadi di sana. Jadi bisa sekalian orang tua pada saat pengambilan buku itu bisa mendapatkan buku-buku tersebut dengan harga dan proses pembayaran yang itu juga sudah sangat memudahkan bagi panjenengan semua, yaitu bisa dibayar lunas atau dibayar dengan cara dicicil atau memanfaatkan diskon seperti itu. Intinya buku yang nanti atau modul yang akan digunakan anak-anak itu juga sama yang akan dipakai oleh ustadz dan ustazah yang ada di sekolah ini seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kami juga mohon bantuan kepada orang tua untuk menyiapkan fasilitas pendukung yaitu berupa smartphone, bisa notebook, bisa PC, bisa tablet yang didukung oleh network yang bagus supaya anak-anak ketika pembelajaran dengan kami bisa saling berinteraksi. Nah, ini salah satu ya Mama, kalau sudah ada smartphone ya smartphone saja, ada notebook ya notebook saja, atau PC atau tablet, terserah, yang pasti ada fasilitas untuk kami bisa online bersama anak-anak. Nah, yang selanjutnya ada beberapa aturan atau larangan yang tidak boleh dilakukan anak-anak ketika pembelajaran daring, yaitu makan dan minum sebelum waktu yang sudah ditentukan, contohnya, atau sebelum waktu istirahat, itu belum boleh, biar nanti ada interaksinya gampang. Tidak boleh mainan atau bermain sendiri, membawa mainan gitu. Bahkan mungkin yang lebih ini bermain game. Jadi karena di rumah ada smartphone, ada notebook, ada PC, online-nya di notebook, HP-nya dibuat main game. Nah, itu tidak boleh, karena nanti pasti akan mengganggu proses dari pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk proses atau standarisasi yang kami buat adalah di standarisasi pembelajaran. Nah, di standarisasi pembelajaran ini layaknya seperti pembelajaran online, kami juga sudah mendesain mulai dari awal sampai akhir itu anak-anak akan ada standarnya. Mulai dari salam sampai pembuka, sampai doa sebelum belajar, sampai menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu sudah kami desain secara sama guys seperti pembelajaran offline. Yang ini juga nanti akan sangat bermakna sekali seperti bagi anak-anak karena mereka merasa oh iya saya ini sekolah gitu, saya ada jadwal, saya ikut pembelajaran secara daring, saya juga sekolah tetapi sekolahnya di rumah. Nah, ini juga sudah kami desain bersama tim, bersama teman-teman, mereka seperti layaknya ada di sekolah, jadi mengikuti kelas virtual. Nah, sampai di sesi penutupan pun ini juga sama seperti ketika mereka belajar offline. Nah, untuk yang selanjutnya tentang standarisasi penilaian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa hak anak-anak untuk penilaian tetap kita berikan. Semuanya dapat, semuanya ada, mulai penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan itu
terekam jadi satu, terangkum jadi satu. Nah, proses penilaiannya bagaimana? Nah, itu nanti sambil jalan ketika mereka mengikuti kelas virtual tersebut. Jadi, setiap harinya mereka juga akan saling sharing dengan guru, dan mereka juga, misalkan contoh di salah satu penilaian gitu, mereka juga bisa melihat secara langsung. Misalkan hari ini ada kuis atau ada tugas yang harus dikerjakan ya online, itu secara langsung anak-anak juga bisa langsung ngecek hasilnya berapa, nilainya berapa, nah seperti itu. Jadi seperti layaknya di kelas, interaksi kita nanti bersama anak-anak. Dan prosentasenya tentunya ini pasti akan berbeda Mama Papa ketika pembelajaran daring dan juga pembelajaran luring, tapi intinya sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa kami tidak mungkin memaksakan sesuatu yang tidak mungkin di kondisi yang tidak memungkinkan ini. Intinya kami banyak sekali termasuk di materi yang seperti yang disampaikan Ustadz tadi, untuk sisi materi kami juga melakukan penyederhanaan materi. Jadi tidak semua KD kami berikan, kami ambil yang lebih substansi di masing-masing mapelnya, karena ini juga keterbatasan waktu. Tapi intinya anak-anak tetap mendapatkan hak mereka, belajar mereka selama kelas 3 ini di semester 1, kompetensi apa yang harus mereka pahami, kompetensi apa yang harus mereka miliki itu ada di semester 1 selama pembelajaran daring tersebut. Nah, ini buku atau modul pendamping yang saya sampaikan tadi. Untuk modul utama ini bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN itu disediakan oleh sekolah. Nanti kami jadwalkan untuk pengambilannya. Dan untuk modul tambahan ini disediakan oleh orang tua, yang itu juga sudah kami siapkan di toko sekolah, yang pada saat papa mama pengambilan buku ini nanti bisa sekaligus untuk memiliki atau mendapatkan buku ini. Jadi tidak perlu repot harus ke toko buku atau apa, jadi bisa sekalian pengambilan. Nah, nanti untuk pengumuman resmi akan segera di-launching oleh sekolah kapan jadwal pengambilannya dan bagaimana teknis untuk pembelian buku ini. Nah, untuk selanjutnya yang menjadi fokus yang kami sampaikan hari ini adalah tentang jadwal KBM itu sendiri. Nah, di jadwal KBM itu nanti kami membagi dua, ada jadwal utama, ada jadwal pendukung. Nah, di jadwal utama ini, nanti inilah saat interaksi anak-anak, saat sekolahnya anak-anak secara virtual, secara online. Jadi dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 12 saat selesai sholat zuhur. Nah, ini yang kita akan berinteraksi terus bersama anak-anak melalui platform yang sangat sederhana dan itu tidak memberatkan atau dan tidak butuh kuota yang besar. Nah, sedangkan nanti di sesi-sesi penyampaian mapel, nah itu jam 9 sampai jam 11, nah itu yang kita atur untuk teknisnya. Kemudian yang kedua, kami punya jadwal pendukung, di mana ini harus juga dilakukan anak-anak supaya untuk mengevaluasi atau memonitoring kegiatan Ananda. Nah, yang jadwal pendukung ini memang tidak online, tapi mereka ada monitoring yang harus diisi untuk evaluasi diri. Yang ini nanti juga masuk di ranah penilaian sikap, baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial mereka. Seperti itu. Jadi kami bagi. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Ketika opening, anak-anak tetap mendapatkan seperti yang saya sampaikan tadi nih, di proses pembelajaran, tetap semuanya sama. Kemudian masuk ke agenda selanjutnya, yakni ibadah praktis reguler, di mana nanti anak-anak tetap mendapatkan jam-jam khusus untuk pelaksanaan harian mereka, seperti tahfidz, setoran jilid, hafalan doa, hafalan hadis, dan sirah nabawiyah seperti yang biasa dilakukan sebelumnya, yang itu terjadwal di setiap harinya oleh teman-teman dari wali kelas masing-masing. Nah, untuk mapel utama, ya, setiap hari nanti anak-anak akan bertemu dengan dua mapel, ada mapel persatu dan mapel kedua. Nah, ini nanti teknisnya adalah jika salah satu sudah melaksanakan live streaming, maka yang satunya nanti share atau video pembelajaran atau materi pembelajaran. Contoh sederhananya seperti ini, misalkan Senin PAI dan PKN. Jika PAI online atau live streaming, maka nanti yang PKN-nya kita akan bahas share materinya. Nah, ini untuk meminimalisir juga penggunaan kuota yang sangat tinggi, karena nanti kita bahasnya melalui platform itu tadi. Begitu pula di hari-hari yang selanjutnya, hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari terakhir. Jadi ketika salah satu sudah live streaming, maka satunya nanti pembelajarannya secara share materi atau share video pembelajaran. Nah,
Di siang harinya nanti akan ditutup untuk refleksi jurnal, kegiatan buku tugas, kemudian ditutup dengan salat duhur dan doa. Seperti itu. Jadi sama seperti ketika bersekolah seperti biasa. Nah, masuk di jadwal pendukung, ini kami juga mohon bantuan orang tua untuk memotivasi Ananda, karena memang biasanya kalau tidak ada jadwal dari sekolah, kadang Ananda kurang bersemangat, maka kami buatkan jadwal. Ini nanti ada evaluasi atau monitoring yang harus diisi oleh anak-anak. Nah, yang pagi mereka sebelum masuk kelas virtual sudah harus mandi, sarapan, dan sholat duha. Kemudian untuk sorenya mereka ada ibadah praktis reguler personal yang itu mereka bisa melanjutkan untuk kegiatan tahfidz dan mengaji. Nah, harapan kami untuk mengaji ini sampai hari ini nanti kami terus mencari solusi yang terbaik dari tim UMI yang sekarang juga sedang digodok oleh manajemen UMI tentang proses mengajinya, maka kami menyarankan untuk anak-anak tetap sore harinya mereka wajib mengaji. Bisa mengaji secara mandiri atau bersama orang tua atau mungkin bersama TPA di sekitar rumahnya, sampai nanti platform yang mau diluncurkan oleh tim UMI bisa memfasilitasi kita seperti layaknya kita pembelajaran online seperti yang kita lakukan. Nah, untuk platform harian kita atau platform utama kita pada saat daring tadi mulai jam 8 sampai jam 12 tadi kita menggunakan Google Classroom, Mama. Nah, aplikasi ini sangat sederhana sekali, sangat familiar sekali, dan insya Allah sangat mudah sekali penggunaannya, baik itu di sisi orang tua maupun Ananda. Nah, nanti kita akan berinteraksi bersama anak-anak melalui platform ini. Nah, ini nanti harian kita, anak-anak juga akan sama seperti berada di kelas, mereka bisa menyapa teman, menyapa guru, berdiskusi di sana, melihat materi yang hari ini diajarkan. Kemudian orang tua juga bisa memantau kegiatan harian mereka. Nah, itu ada di sini. Jadi platform ini nanti yang menjadi sebagai virtual classroom-nya. Jadi harian mereka nanti selalu akan bertemu di sini, berinteraksi bersama ustadz-ustazahnya di sini. Nah, platform ini untuk bagaimana teknisnya, bagaimana proses pembelajarannya, nanti sekolah akan share tutorialnya. Tutorial mulai dari install sampai dengan proses mereka melakukan interaksi pembelajaran. Nah, sebenarnya kalau mama papa sudah pakai Android, ini biasanya sudah satu paket, ya. Itu sudah tinggal install saja. Nah, ini sudah ada. Jadi ini cukup ringan sekali, cukup bisa membantu kita untuk berinteraksi anak-anak dengan sekolah selama jam masa daring itu tadi. Nah, seperti itu, Mama. Jadi platform utama kita nanti menggunakan Google Classroom ini untuk kita melakukan virtual class. Sama nanti begitupun di kegiatan di kelas kita kondisikan sama seperti ketika mereka juga berada di kelas secara offline. Jadi nanti juga ada tugas, kuis, saling sharing, saling menyapa teman itu juga ada. Nah, nanti ini sekira mungkin minggu depan kami akan meluncurkan pada saat ta'aruf itu untuk tutorialnya supaya anak-anak sudah mulai bisa selama seminggu sebelum pembelajaran itu bisa saling mencoba dulu bersama ustadz dan ustazahnya untuk kegiatan virtual classroom ini. Jadi nanti pada saat resmi pembelajaran dimulai, anak-anak sudah terbiasa. Mungkin di awal-awal memang membutuhkan bantuan panjenengan untuk di sisi install atau login pertama, tapi nanti setelah itu insya Allah anak-anak akan sudah terbiasa. Gitu. Nah, itu Mama, Papa, kurang lebih yang ingin kami informasikan hari ini tentang pelaksanaan teknis dari kegiatan daring selama KBM nanti di semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Untuk selanjutnya masuk di sesi yang ketiga, yakni tanya jawab atau dialog. Kami persilakan kepada panjenengan semua yang misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa melalui chat yang ada di sebelah kanan panjenengan itu bisa diklik atau bertanya secara langsung dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu. Nanti akan kami aktifkan mic-nya untuk kami persilakan untuk langsung menanyakan apa yang menjadi
keluhan atau mungkin masukan buat kami. Oke, kepada panjenengan semua, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo bisa angkat tangan terlebih dahulu. Ya. Oke, ada Mama, Papa? Monggo bisa angkat tangan terlebih dahulu. Oke, silakan Mama Atar. Oke, mic-nya diaktifkan dulu. Oke. Assalamualaikum. Bisa terdengar Pak Andre? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama, silakan. Mic-nya dinyalakan dulu Mama. Oke. Assalamualaikum gimana Pak? Ya, sudah terdengar Mama, silakan. Oke, ini mungkin di luar yang sudah dipaparkan sama Pak Andre tadi ya. Kemarin-kemarin tadi udah jelas, sudah sangat jelas. Kemarin banyak mamah-mamah yang menanyakan masalah daftar ulang. Karena kita kondisinya begini, apakah harus ada jadwal sebelum tanggal sekian atau apa menyetorkan form atau kewajiban lainnya seperti membayar uang kegiatan dan lain-lain, mohon dijelaskan karena banyak mama-mama mungkin lupa karena anak-anak sudah tidak ada kegiatan sekolah atau bagaimana, mohon penjelasannya Pak Andre. Baik, terima kasih Mama. Mungkin langsung kami jawab dulu satu persatu nggih supaya nanti tidak bertumpuk. Nggih, yang pertama tentang daftar ulang, memang sesuai dengan kewajiban yang sudah dikeluarkan atau edaran dari yayasan, memang orang tua wajib melakukan daftar ulang. Nah, untuk teknis daftar ulangnya itu, untuk masa atau waktunya nanti akan kami coba diskusikan lagi, tapi untuk daftar ulangnya memang wajib, karena itu memang harus data itu kami input lagi di database sekolah melalui Dapodik, supaya Ananda terus terdaftar di sekolah. Jadi, kalau nggak ada form daftar ulang itu, kami tidak tahu Mama. Contoh misalkan pindah rumah kah, atau pindah home base, atau bagaimana. Nah, itu harus terekam di form daftar ulang itu. Nah, untuk proses pengiriman filenya atau formnya itu tidak wajib ke sekolah, mungkin bisa difoto saja, nanti bisa distorkan ke wali kelas masing-masing yang nanti kami akan collect jadi satu ke tim TU, seperti itu. Nah, yang penting kami butuh update datanya itu memang yang wajib, karena apa? Pasti ada perkembangan ya, mungkin keluar tambahan, ada keluarga, ada tambahan anak atau bagaimana, itu kan nanti terekam di situ, ada lengkap semuanya. Intinya itu. Tapi untuk masalah teknis pembiayaan daftar ulang itu memang sudah ada aturan yang dikeluarkan oleh yayasan. Tapi kalau untuk jangka waktunya nanti coba kami akan confirm ulang ke beliau atau ke yang manajemen apakah ada pengunduran waktu atau bagaimana. Intinya seperti itu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan uang kegiatan. Jadi seperti ini. Untuk uang kegiatan ini, seperti yang kami sampaikan di awal tahun, masuk dulu, uang kegiatan ini adalah flat, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi orang tua tetap mempunyai kewajiban harus membayar dana kegiatan ini di setiap tahun masuk awal. Okay. Nah, ketika memang tidak ada kegiatan di semester 2 atau ada beberapa kegiatan nanti misalkan di semester 1 ini tidak terlaksana, maka nanti baru bisa kita akumulasikan ketika kelas 6. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak digelar atau tidak dilaksanakan itu nanti terakumulasi dan baru kami bisa kembalikan lagi ketika mereka mau selesai atau mau lulus, seperti itu. Karena sistemnya paket, tidak bisa kita protoli satu persatu ketika per season gini, tidak bisa. Jadi seperti kakak kelas 6 kemarin kan tidak ada kegiatan mabit, tidak ada kegiatan selebrasi. Maka sisa dana kegiatan kita kembalikan kepada mereka pada saat mereka mau pengumuman kelulusan atau penerimaan rapot, seperti itu. Nah, ini terjadi sama nanti untuk teman-teman, misalkan ini kelas 5 kan kemarin belum jadi ke Jogja, belum ikut kegiatan yang terakhir kan tinggal ke Jogja. Terus kemudian ada nanti di kelas 6 semester 1 ini misalkan tidak terlaksana 2 kegiatan lagi, misalkan katakanlah. Atau misalkan kita berbicara hal terburuknya sampai akhir tahun ternyata kita belum bisa melaksanakan kegiatan perpisahan. Nah, maka sisa dana itu akan kami kembalikan ketika sebelum anak-anak selesai atau lulus, seperti itu. Cuma memang tidak bisa, misalkan itu dihitung parsial di tengah-tengah seperti ini, Mama, karena itu sistemnya paket. Jadi jangan khawatir, Mama Papa,
sesuai dengan kesepakatan kewajiban kita untuk daftar ulang. Silakan daftar ulang saja. Untuk dana kegiatan juga monggo bisa disesuaikan dengan di masing-masing levelnya. Nah, nanti pasti akan ada penghitungan pengembalian ketika di akhir memang kalau memang ada kegiatan yang tidak terlaksana pada pada generasi ini, misalkan ini berarti generasi atau angkatan ke 13 ya. Angkatan ke-13 ini seperti itu. Jadi untuk dana kegiatan memang sistemnya flat, dibayar selama 6 tahun. Jadi nanti kalau di akhir memang ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, nah sisa itu akan kita kembalikan lagi dengan rincian pengeluaran yang juga kami sertakan. Seperti itu. Gitu nggih Mama Atar? Nggih, monggo mungkin ada yang lain. Nggih, silakan Mama Amira. Nggih. Assalamualaikum. Mic-nya dinyalakan dulu, Mama. Ampun, kedengaran, Ustadz? Ampun, Mama. Nggih, silakan. Ini mau menanyakan untuk jadwal pendukung. Kalau untuk kegiatan belajar mengajar Ananda itu kan yang jadwal utama niku nggih jam 8 sampai jam 12. Ya. Terus nanti yang untuk jadwal pendukung itu apakah kita harus laporan seperti daring yang sebelumnya, ngirim video, ngirim ini, atau ada istilahnya seperti jurnal yang harus kita isi terus nanti dikumpulkan atau gimana itu? Oke, baik. Terima kasih Mama, pertanyaannya bagus sekali. Jadi nanti itu hanya anak-anak mengisi monitoring, Mama. Monitoringnya juga online, seperti Google Form gitu, yang akan diisi anak-anak. Contoh, saya sudah ngaji, saya sudah hafalan, saya sudah membaca doa, nah itu tinggal checklist saja, yang itu nanti terekam secara otomatis dan masuk ke ranah penilaian sikap anak-anak. Nah, memang kita tidak bisa memantau ketika pagi anak-anak sudah mandi atau belum, kan kita nggak tahu. Tiba-tiba pakai seragam, kita kan juga nggak tahu nih. Tapi itu nanti akan menjadi evaluasi buat anak itu sendiri bahwa oh iya aku dimonitoring loh, walaupun nggak ada guru, tapi ada Allah yang memperhatikan kita. Jadi ketika mungkin pada saat ngisi monitoring kan anak-anak pasti di sana mereka penilaian sikap mereka bekerja, termasuk yang sore. Nah, seperti yang disampaikan Ustadz tadi bahwa kami tidak mungkin full daring dari pagi sampai sore bersama anak-anak. Karena banyak sekali resiko yang harus kita terutamanya untuk anak-anak ya. Kalau misalkan kuota mungkin kita bisa menyediakan atau orang tua mampu lah. Tapi bagaimana dengan kondisi anak-anak yang setiap hari harus melihat gadget, setiap hari harus bersama layar monitor. Nah ini kan juga cukup berat, apalagi di usia yang masih sekolah dasar. Kami aja dulu baru mengenal daring itu kalau sudah kuliah, ya, itu aja semester akhir yang udah mau skripsi. Nah, ini anak-anak masih kelas 1, 2, 3 sudah harus dipaksa untuk kegiatan daring. Tapi bismillah kita ambil hikmahnya saja. Sekolah akan terus berbenah, Mama. Jadi setelah selesai nanti tema 1, sekolah akan terus evaluasi memang pelaksananya seperti apa. Kalau memang harus di-upgrade, akan kami upgrade. Kalau ternyata memang sudah bagus, akan kita tingkatkan. Intinya seperti itu. Tapi untuk yang evaluasinya memang nanti tidak ada lagi yang store seperti itu harus difoto, harus di ini, itu tidak ada. Jadi nanti hanya monitoring saja. Nah, monitoringnya nanti kan sudah melalui Google Form yang itu sudah terrecord langsung yang akan di-download oleh teman-teman wali kelas, yang itu nanti langsung terekam menjadi penilaian sikap anak-anak. Yang itu juga nanti akan kami olah menjadi penilaian di rapor. Seperti itu. Begitu nggih, Mama Amira? Terus mau menanyakan terkait UMI, Ustadz. Untuk UMI ini terus penilaiannya bagaimana? Kalau misalnya anak-anak mengaji UMI sendiri di rumah itu kan... Baik. Seperti yang tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan UMI itu kan biasanya kita laksanakan di bulan Agustus sampai Desember, kemudian nanti di semester 2-nya Januari sampai April. Nah, dalam masa masih kami melakukan koordinasi dan sharing dengan tim UMI, sampai nanti UMI ada platform terbaiknya, maka kami sudah menjadwalkan anak-anak untuk tetap ada kegiatan pagi bersama kami, sorenya bersama orang tua. Nah, nanti ketika platform itu sudah siap dan sudah ready, maka itu nanti akan ada evaluasi dan penilaian yang langsung dari guru UMI. Jadi bukan lagi nanti orang tua biar nggak bingung nih nanti gimana evaluasinya, terus nanti anak saya apakah ketika masuk harus ngulang lagi seperti saat Maret berakhir, tidak. Jadi nanti akan ada tahsin lagi juga, ada tahsin online atau juga ada penilaian secara online yang itu nanti juga akan langsung melanjutkan dari pencapaian Ananda. Jadi yang menjadi fokus kami adalah
kualitas, bukan kuantitas. Jadi anak-anak nggak wajib mengejar harus, pokoknya cepet-cepetan biar Al-Quran. Tapi secara kualitasnya tidak ada. Nah, orang tua kami yakinkan bahwa yang kami kejar adalah kualitas. Nah, untuk itu maka kami mohon dibantu. Dibantu dalam hal apa? Mengingatkan Ananda untuk terus tetap belajar. Ketika ada penjadwalan dari sekolah, saya yakin anak-anak pasti mereka akan sangat antusias nih. Nah, ketika nanti masuk sudah offline, itu anak-anak bukan lagi ngulang seperti saat berhenti bulan Maret. Nah, kan kita stucknya Maret ya waktu itu, bukan. Tapi ketika di rumah orang tua memotivasi Ananda terus belajar, maka ketika masuk kami akan adakan tahsin ulang. Nah, anak-anak akan masuk ke di mana pencapaian dia. Misalkan pada saat stuck itu di jilid 3. Ternyata setelah masuk karena di rumah belajar terus, kita evaluasi terus, dia misalkan langsung ke jilid 5. Ya, mereka akan mengikuti sesuai dengan hasil tes terbarunya seperti itu. Itu Mama Amira kurang lebihnya, sampai nanti kami bisa menginfokan lebih lanjut tentang platform UMI dari manajemen UMI ini seperti apa. Nah, bagi orang tua yang misalkan keberatan, waduh Pak, saya ini tidak pernah belajar UMI, gimana saya bisa mengevaluasi anak saya, bagaimana saya bisa memonitoring anak saya, monggo Papa Mama bisa kami bantu dengan menginstal aplikasi namanya Santri UMI, ada di Google di Google nih, di Android atau di Play Store itu install aja Santri UMI. Nah, di sana itu ada contoh-contoh bagaimana pengajaran UMI mulai dari jilid 1 sampai jilid 6, mulai halaman 1 sampai halaman 40. Nah, itu sangat membantu sekali untuk Ananda dan orang tua. Misalkan ini bacanya bagaimana ya? Nah, itu tinggal klik saja nanti sudah keluar contoh cara membacanya. Nah, ini yang mungkin cukup memudahkan bagi kita dan orang tua untuk mendampingi atau menemani anak-anak atau mengevaluasi anak-anak ketika pembelajaran sampai nanti memang sekolah terus berbenah untuk mencari solusi yang baik untuk kegiatan UMI. Itu nggih. Nama aplikasinya Santri UMI. Monggo bisa diinstal. Sampun Mama Amira. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, Papa, Mama? Bisa lambaikan tangan dulu. Angkat tangan, Mas. Kalau lambaikan tangan artinya nyerah nanti. Monggo, ada lagi? Monggo, Pak. Monggo, Pak. Assalamualaikum, saya mamanya Randi, Pak. Mau menanyakan kalau untuk daringnya itu kita pakai Zoom ya, Pak? Atau Google Classroom? Terima kasih Mama. Jadi untuk platform utama harian itu pakai Google Classroom. Nah, ketika mungkin nanti pada saat di mapel utama itu ada pembelajaran yang live streaming, maka anak-anak akan diberi link untuk mereka berpindah. Bisa jadi ke Zoom, bisa jadi ke Google Meet, ke Skype, atau ke video call atau apa. Nah, itu nanti teknisnya akan dijelaskan oleh guru. Tapi untuk platform hariannya yang untuk anak-anak online virtual setiap harinya itu menggunakan Google Classroom. Karena itu cukup simple, cukup mudah, cukup aplikatif juga untuk anak-anak dan gratis Mama nggih. Artinya tidak perlu orang tua tidak nyedot kuota terlalu banyak karena itu sudah kayak semacam aplikasi biasa saja yang terinstall. Jadi kalau kita pakai Android, pakai Google, kita sudah punya akun Google, nah itu sudah fasilitas gitu. Jadi nanti kita hanya tinggal memanfaatkan itu. Hariannya kita ketemu anak-anak tiap hari di virtual kelas itu. Nah, nanti baru ketika misalkan contoh pelajaran hari ini ada PAI. Oh, jadwalnya live streaming. Nah, nanti di Google Classroom itu akan ada pengumuman. Jam 10 kita ada live streaming pelajaran agama Islam ya. Silakan klik link berikut. Nah, itu nanti akan berpindah ke Zoom, berpindah ke Google Meet, atau berpindah kemana. Begitu, Mama. Tapi platform utamanya tetap adalah Google Classroom. Nah, nanti untuk teknisnya bagaimana caranya untuk mulai login dan segala macamnya itu nanti akan ada tutorialnya yang kami kirimkan dari sekolah. Nah, insya Allah sih mudah. Sekarang pun mulai diinstal juga sudah bisa. Nanti tinggal join kelas gitu aja, insya Allah sudah gampang. Nah, nanti pada saat setelah sesi perkenalan, nanti orang tua juga akan diundang atau di-invite untuk masuk ke grup kelas masing-masing. Dari sana nanti informasi lebih detail bisa langsung ditanyakan kepada wali kelas masing-masing. Gitu nggih. Makasih. Makasih Pak, makasih. Monggo silakan Mama. Ada lagi? Langsung di chat aja.
Oke, kalau tidak ada saya sambil menunggu yang bertanya, saya masuk ke yang chat nggih. Bagaimana penilaian sikap bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti daring secara online karena orang tua bekerja sehingga daring secara offline? Nah, ini kan nanti seperti yang saya jelaskan tadi, ada monitoringnya, ada Google Form yang harus mereka isi. Nah, penilaian sikapnya dari sana, Mama. Dari Google Form yang mereka isi. Apakah hari ini mengaji? Centang. Apakah hari ini sudah mengikuti pembelajaran? Centang. Kan kalau misalkan pagi nggak bisa ikut daring, berarti kan mereka full tidak ada di kelas. Nah, ini mohon juga memberitahukan atau memberikan absen kepada gurunya masing-masing di virtual classroom-nya itu bahwa Ibu hari ini Ananda tidak bisa masuk, tapi ikut pembelajaran bahasanya susulan ya, berarti ya bahasa susulan karena memang dua-duanya orang tua harus bekerja. Nah, seperti itu. Nah, kalau memungkinkan memang harapan kami ya sesekali waktu atau dalam 1 minggu 1 pekan itu kan ada 5 hari nggih, mungkin diusahakan bisa 1 kali lah ya minimal hadir di kelas ya. Jadi jangan sampai sama sekali 1 minggu itu nggak ada kegiatan hadir di kelas. Nah, caranya bagaimana? Mungkin bisa kalau memang harus diajak ke kantor, nih monggo silahkan, tapi tetap difasilitasi untuk anak-anak bisa ikut kebelajaran daring. Jadi kan tidak mungkin full selama 1 minggu itu tidak pernah hadir di kelas sama sekali. Minimal mereka bisa saling berinteraksi bersama teman-teman mereka di kelas seperti itu. Itu nggih Mama untuk yang bertanya. Untuk selanjutnya mohon info untuk perangkat terbaik sebaiknya berupa gadget, Android atau laptop ya. Kalau saya sih dua-duanya. Baik Mama, monggo bisa salah satunya. Tapi memang besar harapan kami kalau bisa ini memang menggunakan PC ya, supaya tampilannya lebih besar. Nah sekarang kan sudah banyak televisi yang bisa men-switch dari HP pindah ke TV melalui aplikasi screencast itu. Nah, supaya anak-anak lebih nyaman juga, itu juga bisa dipindahkan ke layar televisi. Nah, di sana jadi anak-anak bisa lihatnya lebih jelas, lebih lebih fokus karena memang layarnya lebih besar dibandingkan dengan HP yang mungkin layarnya lebih kecil, yang mungkin cepat membuat anak-anak lebih capek ya. Karena mereka akan setiap hari bertemu dengan bahasa teks bersama guru-gurunya. Beda kalau main game mungkin kuat ya seharian, tapi kalau udah ketemu teks, apalagi harus suruh membaca, berliterasi, nah ini kan kadang juga jadi masalah. Jadi harapan kami memang kalau memang ada laptop atau PC atau layar monitor televisi yang memang bisa difasilitasi untuk mereka berkegiatan, kami persilakan seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk anak-anak terkadang moodnya down, sama saya juga. Sedangkan kami kebetulan sedang bekerja. Apakah ada kebijakan untuk penilaiannya? Tidak langsung dijudge dengan nilai yang rendah, tetapi diberikan motivasi. Jadi adakah follow up dari guru kelas untuk lebih perhatian dan dekat dengan anak-anak? Terima kasih sebelumnya. Baik, sebenarnya begini Mama, yang buat nilai itu guru-gurunya. Okay. Yang membuat nilai itu guru-guru. Mama minta nilai berapapun pasti dikasih sama gurunya nanti. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sesuai nilai yang nanti akan diterima anak-anak dengan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak? Nah, seperti itu. Tapi kami ini bukan malaikat maut yang kalau waktunya datang nggak bisa ditolak. Artinya apa? Banyak sekali penyesuaian-penyesuaian, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang akan diberikan oleh sekolah, apalagi di masa yang seperti ini. Bapak Kepala Sekolah menyampaikan, jangan memaksakan sesuatu di kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini. Banyak sekali keterbatasan. Oleh karena itu, seperti yang Bapak Mama tanyakan ini tadi, itu juga sudah menjadi evaluasi kami. Kalau mood turun, pasti sama. Kami pun ketika nggak ketemu sama anak-anak kan bingung. Masa kami ngajar sama ngomong di depan layar saja. Nah itu kan juga ya menurut kami aneh juga gitu. Terus yang kedua pendidikan karakter. Bagaimana ya kami pengen menanamkan pembelajaran sikap. Ketika mereka di rumah, apalagi seperti yang ditanyakan ini kan anaknya ditinggal kerja. Misalkan orang tuanya dua-duanya kerja. Di rumah sama si mbak atau sama si mbok misalkan. Itu juga nggak bisa ngontrol anak sudah mandi, sudah sarapan atau sudah makan. Kalau mbok nanti kena bentak sudah paling selesai. Terus nggak usah mandi mbok, yang penting aku pakai seragam. Nah,
kita nggak tahu. Nah, tapi itu juga menjadi beban berat kami, Mama, ketika bagaimana ini penanaman karakter. Beda ketika mereka offline, nggak mandi udah kelihatan ya. Habis bertengkar dengan mamanya juga kelihatan anak-anak itu wajahnya. Moodnya luar biasa ini. Nah, sampai sebegitunya. Nah, makanya untuk Mama Sultan ya dia yang bertanya ya. Nah, insya Allah sekolah akan menyiapkan banyak sekali, bukan hanya kebijakan ya Mama, tapi kebijaksanaan untuk semua yang bisa memfasilitasi semuanya, baik yang bekerja, ya yang di rumah, baik yang ada bermasalah dengan kondisi misalkan jaringan atau apa. Nah itu kami tidak langsung seperti yang Jenderal sampaikan, tidak langsung menjudge bahwa anak ini nggak bisa, bahwa anak ini nggak mampu atau apa. Tapi intinya kami akan terus follow up, kami akan terus berinteraksi. Nah, kami kan satu kelas antara 25 sampai 28 anak yang insya Allah jika itu kami evaluasi setiap hari, pasti kami punyalah waktu untuk berinteraksi dengan mereka satu persatu. Seperti itu nggih, Mama. Ada yang bertanya ini sebelum saya lanjutkan di chat? Nggak ada, nggih. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir karena sudah tinggal 4 menit lagi. Setelah ini masuk ke sesi acara selanjutnya. Yang mana, Pak? Mohon maaf, bertanya lagi untuk memastikan jadi selama pembelajaran wajib berseragam sekolah. Nabila ini. Yang mana itu? Aja. Oh, iya, iya. Pak, mohon maaf bertanya lagi untuk memastikan jadi selama pembelajaran wajib berseragam sekolah sesuai dengan saat sekolah seperti biasa. Benar sekali, hukumnya wajib fardu ain. Jadi wajib menggunakan seragam, nggak boleh nggak, supaya anak-anak merasa bahwa mereka sekolah. Nanti kalau cuma pakai piyama, ya mereka akhirnya adik kerjakan, nanti aja mah bisa, besok saja bisa. Nah seperti itu. Tapi kalau mereka udah kondisikan berseragam, mereka duduk di tempat yang memang sudah khusus disiapkan untuk sekolah, maka mau nggak mau mereka akan mengikuti aturannya. Apalagi nanti ketika misalkan dapat jatah live streaming, mereka lihat teman-temannya juga berseragam juga, mau nggak mau kan mereka akan termotivasi juga. Jadi intinya wajib nggih Mama, tidak bisa ditawar. Kami aja lo pakai seragam lo. Cuma yang perlu diperhatikan mungkin seragamnya masih cukup apa enggak ya, karena udah 3 bulan lockdown ini. Ya gitu nggih Mama. Jadi wajib tetap menggunakan seragam. Nah, baik, ada pertanyaan terakhir cukup bagus sekali dan mungkin ini menjadi pertanyaan penutup, ya. Apakah ada jadwal kunjungan ke rumah, Pak? Atau semisal ada kesulitan belajar, apakah ada sesi konseling atau pelajaran tambahan dengan ibu guru? Baik, terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Mau saya kasih hadiah tapi kok ya jauh. Jadi begini Mama, sekolah sudah menyiapkan namanya excellent service. Jadi kami punya 2 program. Program yang pertama namanya adalah workshop class, atau kalau dibahasakan Indonesia itu ya kelas bengkel. Kalau motor dibawa ke bengkel itu kan berarti motornya bermasalah ya. Nah, harapan kami nanti kami akan mengumpulkan beberapa anak-anak yang mungkin bermasalah, bukan dalam masalah, bukan karena nggak bisa, mungkin masalah jaringan, masalah yang nggak bisa login, masalah yang nggak bisa karena orang tua bekerja. Itu nanti kami akan buka namanya workshop class, yang itu kami kumpulkan dari kelas 1 level gitu, untuk ada pembelajaran daring tambahan. Tapi memang dengan memperhatikan beberapa indikator. Contoh, misalkan hasil penilaian mereka di bawah KKM. Mereka memang selama pembelajaran daring 1 tema tidak hadir sama sekali, misalkan. Nah, itu kan akan evaluasi buat kami. Nanti akan masuk namanya kelas bengkel itu tadi, atau kelas workshop kelas. Nah, excellent service kami yang kedua, kalau memang nanti sudah kelas bengkel, sudah masuk kelas workshop tadi, ternyata masih belum sesuai yang kita harapkan, masa nanti kami akan kirimkan namanya tim Guardian Angel. Jadi kami akan datang langsung bertemu dengan Ananda dan orang tua. Tapi ini jangan sampai terjadi ya. Kalau bisa sudah selesai atau tuntas di kelas saja. Karena yang kami kirimkan bukan wali kelas nanti, tapi kepala sekolah. Jadi nanti kami akan ada tim Guardian Angel yang akan datang ke rumah panjenengan untuk kita sama-sama. Ada 5 indikator di situ yang akan kami lihat. Yang pertama adalah tentang pencapaian pembelajarannya. Ya, termasuk
apakah nilai Ananda masih di bawah KKM gitu. Terus kemudian yang kedua, apakah kami sudah melakukan evaluasi dari kegiatan sebelumnya? Apakah sudah ikut kelas bengkel? Kalau sudah ikut kelas bengkel ternyata masih belum, berarti memang butuh tim Guardian Angel yang datang ke sana. Terus ada namanya program Heart to Heart. Apakah guru kami sudah sempat ada sharing bersama Ananda tentang dan orang tua tentang kesulitan belajar Ananda seperti apa. Nah itu sampai nanti kami membuat goal setting bersama orang tua dan Ananda tentang bagaimana sih pembelajaran. Ya intinya pokoknya jauh sampai gak mlebu blas gitu loh selama 1 minggu kalau nggak dipingin didatangi tim Guardian Angel. Salah satunya saya yang datang. Nah, seperti itu Mama. Jadi semoga ini excellent service kami ini juga bisa membantu menjawab pertanyaan. Tapi memang kami sekolah terus berupaya, teman-teman guru juga sebenarnya sudah mengusulkan kami akan mencoba Mama ada namanya home visit, ya. Tapi memang dari keterbatasan waktu itu, insya Allah sekolah akan memprioritaskan mana yang memang lebih membutuhkan bantuan terlebih dahulu untuk kami datangi atau kami home visit. Nah, sebenarnya kami juga kangen sama Nana, pengen tahu gimana sih perkembangannya, sudah tambah seperti apa. Nah, itu kan juga ingin, tapi karena keterbatasan waktu dan juga jumlah, nah ini kami harus menjadikan skala prioritas mana sih yang memang harus membutuhkan bantuan terlebih dahulu. Seperti itu Mama. Baik, terima kasih. Insya Allah semuanya sudah tercover nih pertanyaannya. Dan juga waktu sudah menunjukkan 10.45, artinya sekarang sudah masuk di sesi yang terakhir, yakni perkenalan tim yang ada di belakang saya. Yang sudah gak sabar dari tadi saya dicubit-cubit. Pengen kenalan bersama panjenengan semua. Insya Allah beliau-beliau akan membersamai Ananda selama kelas 3, baik itu offline maupun nantinya online. Oke. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada teman-teman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam kenal. Terima kasih atas hadirnya Mama Papa sekalian di level kelas 3. Mohon izin perkenalkan, kami akan memperkenalkan diri yang akan mendampingi Ananda selama mengajar di kelas 3 tahun ajaran 2020-2021. Nama saya adalah Herlina Tripamudiati. Anak-anak biasa memanggil saya dengan sebutan Ustadzah Elin. Nah, insya Allah di tahun ajaran 2020-2021 ini, saya di sini akan menjadi koordinator kelas 3 dan akan mendampingi Ananda untuk belajar bahasa Jawa dan juga mata pelajaran SPDP. Ya. Untuk tahun ajaran ini atau di kelas 3 mungkin pengalaman pertama buat anak-anak belajar dengan banyak guru ya Mama Papa sekalian. Jadi yang biasanya belajar dengan guru yang di kelas, tapi kali ini mereka akan belajar dengan banyak sekali ustadz-ustadzah. Nah, untuk itu saya mohon kerjasama dan partisipasi aktif dari Mama Papa sekalian, terutama pada saat pembelajaran daring atau online di semester 1 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman akan memperkenalkan diri mereka sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum mama-mama semua. Alhamdulillah pada tahun ajaran ini saya Ustadzah Uci Sri Wahyuni akan menemani Ananda kembali belajar pada mata pelajaran PKN dan IPS. Saya wali kelas 3A Nabi Syuaib. Terima kasih Mama, mohon bantuannya, mohon kerjasamanya. Assalamualaikum. Bu Guru nggak kelihatan wajahnya. Selamat siang Mama Papa. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi meskipun melalui daring. Perkenalkan saya Jihan, guru bahasa Indonesia untuk level 3 dan saya wali kelas Nabi Musa alaihissalam. Selamat bermitra dan bersinergi bersama. Semangat ya Mama, cayo. Bu Guru, wajahnya nggak kelihatan.
Ulang Pak, belum kelihatan wajah Ibu Guru. Mohon diulang. Tadi pakai masker. Ulang lagi. Waduh, saya double nih ya. Selamat siang Mama Papa. Saya Jihan, guru kelas 3 untuk pembelajaran bahasa Indonesia dan wali kelas Nabi kelas 3B ya. Salam cayo-cayo. Aku tidak kali gitu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mama Papa, saya Sutrisno. Anak-anak biasanya memanggil saya dengan sebutan Ustadz Trisno. Nanti di kelas 3 untuk tahun ajaran 2020-2021 saya bertugas untuk mengajar mata pelajaran sains atau IPA dan sekaligus menjadi wali kelas 3C kelas 3 Nabi Musa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, perkenalkan, nama saya Ika Wijayanti. Biasanya anak-anak memanggil saya Ustazah Yanti. Nah, untuk kelas 3 ini saya mengajar mata pelajaran matematika. Selain itu, saya sebagai wali kelas 3D, yakni kelas Nabi Zulkifli. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Mama, perkenalkan nama saya Yesi Agustina, biasanya dipanggil Ustazah Yesi. Saya dari tim guru pembimbing khusus yang nantinya di tahun ini saya akan mendampingi Ananda Faruk. Mohon bantuan dan kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarona, biasa dipanggil anak-anak Ustazah Jana. Insya Allah tahun ini saya berada di tim kelas 3 dan mengajar mata pelajaran PIBP kelas 2 dan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Erna Ferdianti. Saya dari tim guru pembimbing khusus. Tahun ini saya mendampingi Ananda Amir Sulaiman. Mohon bantuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama dan Papa, perkenalkan nama saya Retno Sujarti, biasanya dipanggil anak-anak dengan Ustazah Retno. Alhamdulillah pada tahun ini saya masih diberi amanah untuk mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 2 dan 3. Semoga setahun ini kita bisa bekerja sama, bisa bersinergi dengan baik. Semoga kami juga dapat mendampingi dan melayani Ananda dengan sepenuh hati dan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Kita kelas 3, kita pasti bisa belajar bersama.
cita. Kita kelas 3, kita pasti bisa belajar bersama penuh sukacita. Kelas 3. Semangat bersama pasti bisa. Cayo, cayo, cayo. Mama, Papa, semuanya sebelum kita tutup, kita ada satu jargon untuk pembelajaran daring yang akan kami praktekkan, ya. Nah, nanti setelah itu kita akan bersama-sama melakukannya, ya. Jadi ada jargonnya, silakan dilihat di teman-teman kami. Nah, nanti setelah itu kami akan open mic, nanti semuanya mencoba melakukan, ya. Siap ya? Oke. Pembelajaran daring SD Anak Saleh, jauh di mata, dekat di hati. Kami ulang ya, teman-teman yang kompak, siap ya. Pembelajaran daring SD Anak Saleh, jauh di mata, dekat di hati. Sudah bisa ya? Oke, kita sama-sama ya. Silakan mic-nya dinyalakan semuanya. Silakan mic-nya dinyalakan semuanya. Nanti tunggu apa-apa dari kami. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3, Mas Andi ikut ya. Semuanya ada yang belum? Adrian, Rafa, Akila. Silakan dinyalakan dulu semua mic-nya. Belum dipanggil satu-satu. Belum dipanggil juga nggak apa-apa, dinyalakan saja. Nggak apa-apa. Terakhir sudah siap ya? Siap ya? Oke. KBM daring SD Anak Saleh. Hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akhtar. Halo Faruk. Halo Faruk. Akhtar, kamu kok tambah gelap? Itu siapa? Haidar. Hai, Faruk. Haidar tuh dipanggil. Balik itu loh bahasanya. Siapa yang manggil nama? Halo gitu. Apa? Balas tangannya siapa? Coba anu. Ah, itu loh. Ini. Ya, itu siapa? Zian mana Zian? Halo. Assalamualaikum. Kedua, Pak. Pelajar kedua. Kok nggak ada anak-anaknya ya? Oh, ada. Loh, halo Sekar. Tolong angkat tangan yang mamanya Sekar yang mana, biar nggak salah. Nah, ini siapa yang dibaca ini? Ini dulu, nggak boleh. Mas. Anin, halo Anin. Revanu, halo. Hai. Alia, ini Pindah-pindah lah. Halo kita, ya Allah, Putita, Bu Yasi. Belum. Mana Bu Yasi? Bagus dong. Mana? Ya kan cuma 2 orang ini aja. Lucu. Haidar. Itu loh, siapa lo? Gitu. Assalamualaikum. Yang nyapa apa Haidar? Kamu kenal nggak? Kamu nggak kenal. Faruk cari Bu Yesi, Faruk. Ya. Faruk sehat. Adi
Harap sehat. Iya, iya, iya. Gila Bu, gila Bu. Sehat. Tebu. Mana? Masuk kelas 3. Guci ya itu. Halo, siapa Ibu? Anu lu. Oh, Braham. Braham, halo Braham. Soalnya ibunya Braham jadi Braham, kenapa kamu menghilang? Oh, senyumnya Braham. Favoritku ingin dikasih tahu. Afwan, mana kok gak kelihatan? Fotonya Afwan. Ram. Ini tambah gendut. Ram. Tolong bagian Nenek Putita, assalamualaikum. Udah enggak? Apa nama videonya? Apa nama? Tentunya sama ya?